akan menjelaskan sejarah Yakult. PT Yakult Indonesia berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult bersama dengan perusahaan Yakult di seluruh dunia. Yakult Indonesia berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Penyimpanan Yakult. Yakult harus disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius agar bakteri Lactobacillus casei shirota strain ini tidak aktif di dalam botol, sehingga rasa Yakult tetap segar dan manfaatnya tetap maksimal. Pada pendingin juga terdapat dua kemasan Yakult, yakni kemasan merah dan kemasan biru, yang masing-masing mempunyai pendistribusi yang berbeda. Botol biru diantarkan oleh direct sales ke minimarket, supermarket, dan gerai lainnya. Sementara botol merah diantarkan oleh Yakult Lady ke rumah masing-masing pelanggan. Pada penyimpanan tersebut dapat menyimpan sekitar 50.000 botol Yakult yang siap didistribusikan. Bakteri pada Yakult ditemukan pertama kali oleh ilmuwan bernama Minoru Shirota pada tahun 1930. Minoru Shirota menemukan bakteri Yakult melalui penelitian yang melibatkan lebih dari 300 bakteri dan berhasil menemukan satu spesies bakteri yang dapat bertahan melewati asam lambung dan cairan empedu pada manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan Lactobacillus casei shirota strain dan dikembangkan untuk menghasilkan produk Yakult. Yakult mempunyai manfaat yang sangat penting bagi tubuh, diantaranya dapat menjaga kesehatan usus, membangun imunitas tubuh, mengatasi infeksi lambung, mengurangi racun dalam usus, memperlancar pencernaan, menurunkan lemak, serta menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam tubuh dan meningkatkan pertahanan tubuh. Selanjutnya adalah ruangan produksi Yakult. Nah, di mana kita dapat melihat proses-proses pembuatan Yakult, mulai dari produksi awal hingga proses pengemasan. Saat kita masuk ke ruangan tersebut, kita diperlihatkan mesin-mesin dari proses pembuatan Yakult. Kita juga melihat bahan-bahan apa saja yang ditambahkan ke dalam Yakult. Kemudian, kita melihat proses fermentasi bakteri yang dimana prosesnya selama 1 minggu, dan sampailah terakhir proses pengemasan. Kita juga diperlihatkan mesin pembuat botol Yakult yang dimana bisa menghasilkan 13.000 botol Yakult dalam 1 hari. Selanjutnya, kami diberi kesempatan untuk melihat langsung bentuk dari bakteri Yakult, yaitu Lactobacillus casei shirota strain, menggunakan mikroskop dengan lensa objektif 100 kali. Pada saat kami melihat, ternyata bentuk dari bakteri Lactobacillus casei shirota strain adalah basil atau batang. Kami juga melihat warna dari bakteri tersebut nampak berwarna ungu dan bakteri tersebut terlihat berkelompok atau berkoloni. Selanjutnya, kami dipersilahkan masuk ke dalam ruangan berikut, yaitu ruang galeri. Nah, setelah memasuki ruangan, kami disuguhkan gambar 3 dimensi dan sebuah layar besar. Di gambar 3 dimensi tersebut terdapat gambar tangki yang berukuran sangat besar menurut saya, dan tangki itu lumayan banyak, ada kurang lebih sekitar 10 tangki. Dan kegunaan tangki-tangki tersebut adalah tangki untuk pelarutan, tangki pembibitan, tangki fermentasi, tangki pencampur, dan tangki penampung. Setelah kami diberi penjelasan sedikit tentang gambar tangki yang ada pada gambar 3 dimensi tersebut, kami kemudian diarahkan ke layar besar. Di layar tersebut memperlihatkan atau menjelaskan tentang proses pembuatan botol Yakult, mulai dari pembuatan botol, pembuatan label, pembuatan penutup botol Yakult, dan proses pengisian botol Yakult hingga pengepakan Yakult. Nah, mesin yang terdapat pada layar ada mesin pembuat botol, mesin pengisi, dan mesin pengepakan. Nah, informasi sedikit dari galeri Yakult.
proses pembuatan Yakult tanpa sentuhan tangan, melainkan semua proses pembuatan Yakult dilakukan oleh alat atau mesin yang sudah kami jelaskan sebelumnya.